Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan berkah selalu. Amin. Allahumma amin. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk membahas satu topik yang sebenarnya sering didiskusikan atau dibicarakan di kampus, terutama perguruan tinggi Islam, di forum-forum diskusi, tetapi jarang membicarakan hal ini di media sosial seperti ini. Sekaligus juga mungkin bisa menjawab perdebatan antara hubungan ilmu agama dengan disiplin ilmu yang lain, khususnya ilmu sosial. Yaitu topik kita pada hari ini adalah hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosial lain. Tonton video ini sampai selesai. Jadi begini teman-teman, kalau kita dengar kata dakwah ya, mungkin yang terlintas di benak kepala teman-teman adalah ceramah di masjid, pengajian di majelis taklim, atau khutbah Jumat. Tapi sebenarnya dakwah itu bukan hanya soal menyampaikan ayat suci, hadis, maupun dalil-dalil yang lain. Dakwah juga punya hubungan erat sekali dengan disiplin ilmu sosial, seperti dengan sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, bahkan ilmu politik sekalipun. Nah, di pembahasan kita kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit berpikir, membayangkan kalau ilmu dakwah itu ibarat seperti pohon yang besar begitu. Pohon itu memiliki batang. Batangnya itu adalah nilai-nilai Islam yang menjadi inti, sedangkan cabang-cabangnya adalah ilmu-ilmu sosial yang membantu batang itu untuk tumbuh, untuk berbuah begitu. Pertama, mengapa dakwah butuh ilmu sosial? Kita hidup di masyarakat yang kompleks. Kalau zaman Rasulullah dulu, masyarakatnya relatif kecil, komunikasi tatap muka lebih dominan. Tapi sekarang kita hidup di era globalisasi. Komunikasi lintas negara, bahkan lintas benua, bisa terjadi dalam hitungan detik saja melalui internet. Kita bisa mengirim pesan dakwah lewat media sosial, lewat Instagram, TikTok, bahkan melalui game online sekalipun ya. Ilmu sosial itu hadir untuk membantu memahami bagaimana masyarakat itu bekerja, sistem masyarakat itu bagaimana. Misalnya, sosiologi membantu kita memahami struktur sosial, siapa yang punya pengaruh, bagaimana kelompok itu terbentuk, dan bagaimana norma itu bekerja. Kalau kita tahu ini, kita bisa menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang tepat, kepada orang yang tepat, dan di waktu yang tepat juga. Contoh konkret dakwah dan sosiologi hubungannya adalah misalnya lagi, pernah nggak kita melihat ada ustadz yang berdakwah, melakukan aktivitas dakwah dengan pendekatan kultural di daerah pedesaan, dan ia disambut hangat sekali oleh masyarakat pedesaan itu. Nah, di sisi lain, ustadz yang sama ini tadi mencoba untuk berdakwah di komunitas urban, komunitas perkotaan, itu ternyata responnya itu berbeda. Respon masyarakat perkotaan itu lebih dingin, tidak seperti masyarakat desa. Itu kenapa? Ya, itu karena pendekatan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat itu berbeda. Nah, sosiologi itu mengajarkan kita untuk membaca struktur masyarakat. Masyarakat desa biasanya itu lebih komunal, mengandalkan tokoh adat, tokoh agama, kekeluargaan, dan seterusnya. Sedangkan masyarakat perkotaan itu cenderung lebih individualistik, dan pilihan sumber informasi keagamaannya itu jauh lebih beragam dibanding masyarakat desa. Kalau sebagai dai kemudian mampu memahami hal ini, maka bisa menyesuaikan cara penyampaian
pesan dakwahnya. Bukan berarti mengubah ajarannya, tapi menyampaikan dengan bahasa dan kemasan yang tepat. Itu contoh hubungannya dengan ilmu sosiologi. Kemudian dakwah dengan ilmu antropologi. Ini antropologi itu memahami budaya. Saya pernah punya pengalaman menarik di salah satu daerah di Jawa ya, ada tradisi selamatan sebelum panen padi. Beberapa tokoh agama atau sebut saja ustadz atau dai dari luar daerah, mereka langsung bilang bahwa itu bid'ah gitu ya, harus ditinggalkan. Itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak ada waktu Nabi. Lalu efeknya apa? Masyarakat justru malah tidak terbuka, mereka malah tertutup. Tapi dai yang punya latar belakang antropologi atau paham tentang antropologi itu akan berpikir bagaimana memahami dulu makna kegiatan tersebut, makna simbolik dan makna selamatan itu sendiri. Apakah itu murni ritual agama atau budaya yang disinergikan dengan ajaran Islam? Nah, hasilnya yang paham tentang antropologi ini bisa memodifikasi acara itu tetap ada doa bersama, tapi isi doanya tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat bisa senang kalau bisa dihargai seperti itu ya, nilai Islam tersampaikan dan tidak ada konflik tentu saja. Jadi antropologi itu membantu kita untuk memahami kearifan lokal, lalu mengintegrasikannya di dalam nilai-nilai Islam atau dakwah. Kemudian dakwah dengan ilmu psikologi. Psikologi adalah kecenderung untuk memahami perilaku individu. Di antaranya, kita pasti pernah dengar cerita, ada ustadz yang niatnya ingin menasihati seseorang untuk berhenti bermaksiat, tapi caranya dengan menghakimi di depan umum. Hasilnya apa? Tentu saja orang yang dihakimi tersebut malah justru menjauh ya, tidak respect begitu, dan cenderung malah melawan begitu, mungkin itu haknya dialah dan sebagainya. Nah, dalam ilmu psikologi ini mengajarkan bahwa manusia punya kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk dihargai, dipahami, dan diterima. Kalau pendekatan terlalu menggurui, apalagi dengan cara tadi ya, mempermalukan seseorang di depan umum, maka yang muncul adalah resistensi. Dengan memahami ilmu psikologi, terutama psikologi perkembangan misalnya, tahu bahwa seorang remaja misalnya cenderung ingin diakui kemandiriannya. Jadi dakwah untuk mereka juga harus membangkitkan rasa bangga dan identitas yang positif buat mereka, bukan justru kemudian memberikan penekanan atau menghakimi. Berikutnya, hubungan antara dakwah dengan ilmu komunikasi. Paling sering disinggung dalam konteks dakwah. Komunikasi membantu kita mengemas pesan supaya mudah untuk difahami, mudah diingat, dan tujuannya menyentuh hati seseorang. Contoh sederhananya, kalau misalnya ada orang bilang, jangan korupsi karena itu dosa besar. Kalimat itu benar ya, tapi kemasannya mungkin berbeda ketika menggunakan cerita misalnya, tentang seseorang pejabat yang jujur, yang menolak untuk disuap, lalu dihubungkan dengan nilai-nilai Islam. Pesan cerita seperti itu kemungkinan justru bisa lebih membekas ya, lebih mengena kepada orang lain, kepada masyarakat yang didakwahi. Komunikasi juga mengajarkan tentang pentingnya penggunaan media atau sarana. Di era digital kita tidak cukup berdakwah dari mimbar ke mimbar, kita juga harus mampu memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, podcast bahkan, dan video-video pendek yang lain misalnya. Lalu kemudian hubungan ilmu dakwah dengan ilmu politik. Ini topik yang sensitif tapi cukup penting menurut saya. Dakwah tidak selalu harus masuk ke ranah politik praktis atau ranah praktis politik. Kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa kebijakan negara atau pemerintah itu mempengaruhi kehidupan beragama kita. Contohnya aturan tentang mendirikan rumah ibadah, kemudian kurikulum pendidikan agama di sekolah, atau regulasi penyiaran dan sebagainya.
Kalau kita tidak paham dinamika politik, kita bisa terjebak dalam situasi di mana ruang dakwah itu semakin menyempit. Ilmu politik ini membantu kita untuk membaca peta kekuasaan, membangun jejaring, dan memperjuangkan kebijakan yang sekiranya mendukung masyarakat atau mendukung kegiatan dakwah. Nah, selain itu, dari hubungan antara dakwah dengan ilmu-ilmu sosial juga ada hubungan timbal balik tentu saja. Lalu apa gitu ya fungsinya ilmu dakwah dengan ilmu sosial? Ilmu sosial ini memang diakui membantu dakwah di dalam memahami manusia dan masyarakatnya atau karakteristik mad'u gitu ya. Tapi sebaliknya, dakwah itu juga mampu memberi arah nilai bagi ilmu sosial. Karena ilmu sosial sifatnya itu netral, ia bisa dipakai oleh siapa saja untuk kebaikan maupun keburukan. Tapi dakwah ini memberi ruh, memberi tujuan dan panduan moral. Ini tentu saja hubungan antara ilmu dakwah dengan ilmu sosial yang lain ini ada tantangan ke depan ya. Di masa depan, hubungan antara ilmu dakwah dengan ilmu sosial ini kemungkinan akan semakin erat kalau ilmu dakwah itu terus berkembang. Mungkin dakwah akan punya cabang baru, misalnya dakwah berbasis big data atau dakwah berbasis digital yang lebih spesifik lagi. Misalnya menganalisis media sosial digunakan untuk memahami tren perilaku keagamaan, lalu strategi dakwah disesuaikan. Tapi selain itu juga ada tantangan kalau kita terlalu teknis pembahasan kita, dakwah bisa kehilangan rohnya juga. Kalau terlalu normatif tanpa memahami realitas sosial, dakwah juga bisa tidak relevan karena tidak sesuai dengan masyarakat begitu. Jadi kuncinya harus ada keseimbangan. Hubungan dakwah dengan ilmu sosial itu ibarat hubungan antara matahari dan bumi. Matahari itu memberi energi, bumi memberi tempat bagi kehidupan umat manusia. Dakwah memberi nilai dan arah tujuan. Ilmu sosial itu memberi cara dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau dua-duanya ini bekerja sama, ya, insya Allah pesan Islam bisa sampai dengan lebih bijak, lebih arif, dan menyentuh hati masyarakat tanpa kehilangan prinsip. Ini sesuai dengan prinsip dakwah ya yang cukup populer, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mau'idoh hasanah ini dengan cara yang baik, dengan hal-hal yang baik, tentu saja dengan pendekatan ilmu yang sesuai. Tentu saja komunikasi, sosiologi, antropologi, psikologi, bahkan ilmu politik begitu. Topik kita hari ini memberi perspektif baru bahwa menjadi dai di zaman sekarang itu tidak cukup hanya paham teks, tapi juga paham konteks, terutama konteks sosial. Dan ilmu sosial adalah jembatan untuk memahami konteks tersebut. Saya Wahyu Khairul Zaman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.